Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini. Kali ini kita akan berbicara tentang salah satu aspek farmakokinetika, yaitu distribusi. Diharapkan setelah mendengarkan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan distribusi obat sepanjang kompartemen tubuh, menjelaskan implikasi volume distribusi dan ikatan protein, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Berikut outline materi yang akan disampaikan dalam kuliah kali ini. Baik, di materi sebelumnya sudah dijelaskan tentang fase farmakokinetika secara umum, spesifiknya untuk absorpsi, ya. Kemudian juga rute-rute pemberian. Nah, di sini digambarin diperlihatkan rute pemberian, ya, administration, oral, perkutan, intravena, intramuskular, intratekal, inhalasi, kemudian proses absorpsinya dan proses distribusinya, ya, dan eliminasinya lewat apa. Ya, di sini terlihat contoh oral berarti dia masuknya dulu ke saluran cerna sebelum akhirnya nanti masuk ke sirkulasi sistemik atau yang plasma, ya. Sudah dijelaskan minggu lalu. Untuk bisa menimbulkan efek, maka obat dari tempat pemberian dengan berbagai macam rute pemberian itu butuh untuk diserap sehingga dia bisa masuk ke sirkulasi sistemik. Lalu dari sirkulasi sistemik, obat perlu didistribusikan ke tempat kerjanya atau site of action-nya. Di tempat kerja inilah obat berikatan dengan reseptor atau dengan mekanisme lain bisa menimbulkan efek. Proses distribusi, kalau kita mau artikan, merupakan suatu proses transfer obat setelah terjadi proses absorpsi dari satu lokasi ke tempat lain. Atau proses obat meninggalkan sirkulasi sistemik atau aliran darah, memasuki cairan ekstraseluler, jaringan atau intrasel. Nah, prosesnya adalah yang pertama, obat mengalami dilusi di dalam darah. Lalu terjadi perpindahan ke dalam cairan ekstraseluler yang mengelilingi sel dan akhirnya terjadilah uptake obat ke dalam sel. Obat setelah mengalami proses pelepasan dan mengalami proses absorpsi, lalu masuk ke sirkulasi sistemik, dia akan berada dalam dua bentuk bebas dan bentuk terikat protein. Bentuk bebas di sini disebut free drug dan bentuk terikat protein bound drug. Nah, bentuk bebas inilah yang nantinya akan menuju ke sisi aktif atau therapeutic site of action, ya. Bisa juga dia menuju ke tisu reservoir, ya, bisa menuju ke unwanted site of action. Bentuk bebas ini juga mengalami proses biotransformasi menjadi metabolit dan lalu diekskresikan. Bentuk bebas ini bisa tanpa mengalami proses biotransformasi, bisa langsung mengalami proses ekskresi. Nah, di masing-masing pembagian, di masing-masing kompartemen juga sama, obat akan mengalami dua bentuk juga, bound and free, dan sifat ikatannya adalah reversible. Ya, seperti di sini terlihat bahwa di kompartemen sentral free drug ternyata dia tidak hanya menuju site of action. Dan proses yang terjadi di sini ternyata tidak sekuensial, tidak berurutan. Jadi proses-proses yang terjadi atau distribusi yang terjadi di sini itu all at once, jadi berlangsung sekaligus. Ada yang menuju ke site of action, ada yang menuju ke akumulasi di tisu reservoir di jaringan, ada yang menuju ke tempat yang mungkin tidak diinginkan untuk aksi, ada yang mengalami proses biotransformasi, ada yang langsung diekskresikan. Dan harus diingat satu hal bahwa obat yang mengalami reaksi-reaksi tadi adalah ada dalam bentuk bebasnya atau free drug. Sedangkan bentuk terikat protein itu tidak bisa kemana-mana, tidak aktif. Namun diingat bahwa sifat ikatan protein obat ini adalah reversible. Artinya ikatan protein plasma dengan obat ini tidak mencegah obat untuk mencapai tempat aksinya.
Dia tidak mencegah, hanya saja dia memperpanjang waktunya, memperpanjang ketersediaan obat, dan memperpanjang duration of action dari suatu obat. Jadi dia tidak mencegah obat untuk mencapai tempat aksi. Karena mengapa? Karena ikatan obat dengan protein plasma ini sifatnya reversible atau dapat balik. Sekali obat masuk ke dalam tubuh melalui rute pemberian apapun, obat itu punya potensi untuk terdistribusi ke dalam salah satu dari 3 kompartemen cairan tubuh. Atau dia malah jadi terasing di beberapa tempat sel ya. Jadi dia setelah masuk itu berpotensi untuk menyebar. Menyebar kemana? 1, kompartemen plasma. 2, cairan ekstraseluler. 3, cairan tubuh total. 4, itu lain-lain, selain yang 3 tadi. Untuk yang kompartemen plasma, itu jika suatu obat memiliki berat molekul yang sangat besar, atau dia terikat kuat pada protein plasma. Nah, jadi obat ini berat molekulnya besar, atau dia terikat kuat pada protein plasma, sehingga dia terlalu besar untuk keluar melalui celah sempit endotel kapiler. Ya. Oleh karena itu dia akan terus berada di dalam kompartemen plasma. Ya, kurang lebih 6% lah dari berat badan. Kalau untuk individu dengan berat 70 kilo ya, kira-kira 4 liter cairan tubuhnya. Contohnya antibiotik aminoglikosida. Ini yang masuk ke kompartemen plasma. Lalu ada juga yang masuk ke cairan ekstraseluler. Ini untuk obat yang memiliki berat molekul yang rendah, tapi hidrofil. Dia dapat gerak melalui celah sempit, masuk ke dalam cairan interstisial. Ya. Oleh karena itu, obat-obat ini terdistribusi dalam satu volume yang merupakan jumlah dari air plasma, dari cairan plasma, dan cairan interstisial. Dan kedua-duanya ini membentuk cairan ekstraseluler. Jumlahnya sekitar 20% dari berat badan, kira-kira 14 liter lah untuk orang dengan berat badan 70 kg. Ya. Kemudian kompartemen berikutnya adalah cairan tubuh total. Ya, cairan tubuh total. Jadi kalau obat tersebut punya berat molekul yang rendah dan bersifat hidrofob, dia tidak hanya dapat bergerak ya melalui celah sempit dalam cairan interstisium, tapi dia juga dapat bergerak melalui membran sel ke dalam cairan intraseluler. Oleh karena itu, obat tersebut terdistribusi dalam satu volume ya sekitar 60% lah dari berat badan. Kalau untuk orang dengan 70 kg berat badan kira-kira 42 liter cairan tubuh totalnya. Itu ya. Kemudian ada juga lain-lain. Jadi dia masuk kemana? Masuk ke cairan cerebrospinal, bisa juga masuk ke fetus ya, beda-beda. Tapi secara garis besar sekali obat masuk ke dalam tubuh dengan cara pemberian apapun, maka dia punya potensi untuk terdistribusi ke bagian-bagian yang tadi Ibu sebutkan. Faktor yang mempengaruhi distribusi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi proses distribusi obat atau penyaluran obat dari sirkulasi sistemik menuju ke tempat aksi. Yang pertama, permeabilitas jaringan atau permeabilitas kapiler. Lalu ukuran organ, ya, ukuran organ atau ukuran jaringan sama laju perfusi. Kemudian faktor berikutnya juga mempengaruhi adalah ikatan obat pada komponen jaringan serta faktor-faktor lain. Masing-masing akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Bagaimana sifat fisikokimia obat mempengaruhi distribusi? Ya, tadi di slide sebelumnya diberitahu bahwa sifat fisikokimia ini mencakup ukuran molekul, pKa, dan koefisien partisi. Ya, pKa dan koefisien partisi ini mempengaruhi di sini ionisasi dan lipofilisitas. Jadi kita akan bahas 3, yaitu ukuran molekul, ionisasi, dan lipofilisitas. Nah, untuk ukuran molekul, ion kecil atau kurang dari 50 Dalton itu masuk sel melalui kanal aqueous, ya. Sedangkan ion besar terhalang, kecuali ada sistem transport aktif. Ini
Jadi ukuran itu mempengaruhi proses distribusi. Ya. Kemudian ionisasi. Obat dalam bentuk yang tidak terion pada pH darah dan cairan ekstraseluler itu dapat menembus sel lebih cepat. Kalau dia bisa menembus sel lebih cepat, tentu proses distribusinya juga lebih cepat. Kemudian lipofilisitas. Hanya bentuk yang tidak terion yang lipofil, yang mampu menembus membran sel. Ya. Contohnya itu tiopental. Tiopental itu dia lipofil, tidak terion pada pH darah dan cairan ekstraseluler sehingga dia mudah berdifusi ke otak. Ini untuk yang sifat fisikokimia. Jadi ukuran molekul, ionisasi dan lipofilisitas itu mempengaruhi distribusi obat. Barier fisiologis. Ya, barier fisiologis yang pertama yang akan kita jelaskan di sini adalah sawar darah otak atau blood-brain barrier. Ya. Jadi sawar darah otak ini itu ada sel endotelial yang melapisi kapiler dan struktur antaranya itu sangat rapat. Sedikit sekali pori antar sel ya sawar darah otak ini. Jadi strukturnya tuh sangat rapat, sulit untuk ditembus. Kemudian kapilernya sendiri dilapisi jaringan saraf. Jadi sawar darah otak sendiri dia memisahkan sirkulasi darah dengan cairan cerebrospinal yang ada di otak. Nah, kemudian ada namanya astrosit ya, sel khusus pendukung jaringan yang ada di membran endotelialnya dari otak ini sendiri. Nah, sawar darah otak ini merupakan barier lipofil. Hanya obat dengan koefisien partisi tinggi ya yang dapat berdifusi pasif. Ingat, hanya obat dengan koefisien partisi tinggi yang dapat berdifusi pasif. Obat dengan kelarutan dalam lemak sedang atau rendah, sedang ke rendah ya, serta molekul terion nggak dapat masuk atau sulit untuk masuk ke dalam otak. Ya, sulit menembus sawar darah otak ini. Kemudian sel endotelnya juga membatasi difusi objek kecil, contoh bakteri, dan molekul hidrofil besar ke dalam cairan cerebrospinal. Tapi molekul hidrofil kecil bisa berdifusi, contohnya oksigen, karbon dioksida itu bisa berdifusi. Sel dapat mentransfer aktif produk metabolit seperti glukosa menembus barier dengan protein spesifik. Intinya, untuk sawar darah otak ini ya, dia berfungsi untuk memisahkan sirkulasi darah dengan cairan yang ada di otak, cairan cerebrospinal. Tidak semua obat bisa menembus sawar darah otak. Ya. Karena apa? Karena dia punya pori-pori yang sangat rapat, sedikit sekali pori antar sel dan strukturnya itu struktur antara itu sangat rapat. Jadi tidak semua bisa. Yang bisa melewatinya ya tadi, hanya obat dengan koefisien partisi tinggi yang dapat masuk berdifusi pasif. Kalau obat yang kelarutannya dalam lemak sedang sampai rendah, ya bentuk molekulnya terion, nggak dapat dia menembus atau sangat sulit dia menembus sawar darah otak. Berikutnya adalah sawar plasenta. Ini juga merupakan barier fisiologis ya, yang bersifat melindungi. Jadi plasenta itu merupakan membran yang memisahkan darah fetus dari darah ibu. Ya, plasenta ini disusun dari membran dasar. Jadi kalau kita belajar kembali ke anatomi ya, disusun dari membran dasar trofoblast fetal sama endotel. Nah, obat dengan berat molekul kurang dari 1000 Dalton dan larut dalam lemak sedang sampai tinggi ya, kelarutan dalam lemaknya sedang sampai tinggi, itu mudah menembus barier plasenta dengan difusi sederhana. Contohnya ya etanol, sulfonamid, steroid ya, dan beberapa antibiotik. Oleh karena itu, kenapa ada beberapa obat yang penggunaannya itu sangat kontraindikasi, tidak boleh pada kondisi ibu hamil, ya, karena dia bisa menembus ke dalam tadi sawar plasenta tadi. Jadi plasenta ini membran yang memisahkan darahnya fetus dari darahnya ibu.
Dan yang bisa menembus, yang mudah menembus itu adalah obat dengan kelarutan dalam lemaknya sedang sampai tinggi, serta berat molekulnya kurang dari 1000 Dalton. Faktor berikutnya yang mempengaruhi distribusi adalah laju perfusi. Nah, laju perfusi ini merupakan volume darah yang mengalir per unit waktu per unit volume jaringan. Jadi laju perfusi ini volume darah yang mengalir per unit waktu ya. Nah, laju perfusi ini semakin besar aliran darah, semakin cepat distribusinya. Jadi ada organ-organ yang perfusinya sangat baik, artinya aliran darah ke organ tersebut itu sangat bagus ya, sangat cepat ya. Contohnya jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan otak. Ada juga organ-organ atau jaringan yang perfusinya lambat, tidak sebagus yang Ibu sebutkan tadi, misalnya jaringan lemak, tulang, otot, kulit, dan jaringan ikat. Jadi aliran darah ini ya, sangat berpengaruh terhadap proses distribusi. Makin besar aliran darahnya ke sana, ya makin cepat proses distribusi. Nah, organ yang aliran darahnya cepat ke sana disebut perfusinya tinggi ya. Kayak tadi, contohnya jantung, paru, ginjal, hati, dan otak. Sedangkan yang perfusinya lambat, tidak sebagus yang tadi, misalnya lemak, jaringan lemak, tulang, otot, kulit, dan jaringan ikat. Jadi itu kaitannya dengan laju perfusi. Faktor berikutnya yang mempengaruhi proses distribusi adalah ikatan obat dan protein plasma. Obat dalam darah itu diikat oleh protein plasma dan sifatnya reversibel. Dan ini tidak aktif secara fisiologis. Yang aktif adalah obat yang berada dalam bentuk bebas. Nah, obat yang sifatnya asam itu terikat kuat pada albumin. Sedangkan yang sifatnya basa terikat kuat pada alfa glikoprotein. Ya, alfa 1 glikoprotein. Ada juga obat seperti hormon itu ya, terikatnya pada globulin. Nah, setiap obat itu punya perbandingan tetap antara jumlah molekul yang terikat protein plasma dengan yang bebas, yang diukur secara in vitro melalui konsentrasi obat dalam darah. Contoh, warfarin ya, ikatan obat proteinnya 99%. Kemudian asetosal, persentase pengikatannya atau ikatan obat proteinnya 50-80%. Jadi ikatan obat protein ini nanti bisa mempengaruhi kerja obat. Khususnya apabila dua obat yang punya persentase ikatan proteinnya tinggi diberikan secara bersamaan, maka nanti akan terjadi kompetisi. Ya, contoh. Misalnya warfarin. Warfarin itu ikatan obat proteinnya, atau ikatan protein plasmanya ya, 99%. Asetosal, ikatan protein plasma, itu 50-80%. Kalau asetosal dan warfarin diberikan secara bersamaan, ya, asetosal dapat mendesak warfarin dari ikatan proteinnya, sehingga persentase ikatan protein ini menurun. Ya, penurunan misalnya kalau tadi 99% ke 98%. Itu bermakna signifikan. Yaitu kadar obat bebas atau yang aktif itu meningkat 2 kali lipat. Dari awalnya 1% jadi 2%. Dan akibatnya ini bisa mengakibatkan perdarahan yang tidak diinginkan. Karena apa? Warfarin itu sifatnya atau fungsinya sebagai antikoagulan. Ikatan obat protein sifatnya reversibel. Jadi kalau digambarkan itu seperti bolak-balik gitu ya, reversibel. Artinya dia ini ketika kadar obat bebasnya turun, maka ikatan ini pecah. Terlepaslah obat bebas lagi, sehingga kadar obat bebas tadi bisa lebih stabil. Ini dinamakan efek depot. Ya. Kemudian ada juga obat tertentu yang ikatannya sangat kuat terhadap jaringan tertentu,
Sehingga ikatan obat protein ini akan tertimbun di jaringan tersebut. Ini namanya kumulasi. Ya, terjadi kalau obat itu punya ikatan yang sangat besar terhadap jaringan tertentu. Jadi dia tertimbun di jaringan itu. Nah, ini manfaatnya untuk apa? Tertimbun ini. Yang pertama, untuk mengobati organ yang bersangkutan. Misalnya, glikosida digitalis. Itu dikumulasi selektif dia di dalam otot jantung untuk menguatkan lah, gitu ya. Kemudian, untuk menilai efek toksik, misalnya tetrasiklin, itu terkumulasi di tulang dan gigi. Nah, jadi kita bisa melihat, oh ternyata ada efek toksiknya. Sehingga tetrasiklin ini tidak boleh diberikan pada mungkin pada anak di bawah sekian tahun atau pada ibu hamil atau ibu yang menyusui. Ya, jadi itu sifat dari ikatan obat protein. Oke, menguatkan lagi, ya, memperkuat lagi konsep ikatan obat protein. Ya, kalau dua obat diberikan, masing-masing dengan afinitas tinggi untuk albumin, afinitas ini artinya kemampuan berikatan ya, maka obat-obat ini akan bersaing dia. Bersaing di tempat pengikatan tadi. Ya. Nah, obat dengan afinitas yang tinggi untuk albumin dibagi jadi dua kelas. Tergantung pada apakah dosis obat tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada kapasitas pengikatan albuminnya. Yang pertama nih, kelas 1. Obat-obat kelas 1. Itu adalah obat kalau dosis obatnya lebih kecil daripada kapasitas pengikatan albumin. Maka rasio dosis kapasitasnya adalah rendah. Artinya, terdapat tempat pengikatan yang berlebihan. Terdapat tempat pengikatan yang berlebihan dan fraksi obat yang terikat tinggi. Ini untuk yang kelas 1. Ya. Contohnya tolbutamid. Kemudian obat kelas 2. Obat ini diberikan dalam dosis yang jauh melampaui jumlah tempat pengikatan albumin. Artinya rasio dosis kapasitas adalah tinggi. Ya. Sampai sini paham ya? Dan terdapat proporsi obat yang relatif tinggi dalam keadaan bebas. Nah, ini bedanya kelas 1 dan kelas 2. Kalau obat kelas 1, ya, jadi itu obat-obat itu lebih banyak terikatnya. Oke, untuk obat kelas 2, dia rasionya dosis kapasitas dia tinggi, artinya lebih banyak berada dalam bentuk bebas. Nah, apa makna klinisnya dari mengetahui hal ini? Contoh, kalau orang minum tolbutamid ya, obat kelas 1. Diberikan juga sulfonamid, obat yang kelas 2. Nah, begini nih. Tolbutamid itu dia terikat protein plasma itu 95%. 95% terikat protein plasma. Artinya bentuk bebasnya hanya 5%. Ini yang aktif secara farmakologi, yang 5%. Nah, kalau diberikan sulfonamid yang merupakan obat kelas 2, maka si sulfonamid ini akan menggantikan tolbutamid berikatan dengan albumin, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi tolbutamid bebas di dalam plasma. Ya, bisa sampai 100% peningkatannya. Jadi, hati-hati adanya ikatan protein plasma, pemberian dua obat yang punya kompetisi ya, akan berkompetisi untuk mengikat di protein plasma. Volume distribusi. Ya, tadi kita belajar tentang kompartemen beserta cairannya ya, total body water, yang mana yang cairan ekstraseluler, terus yang intraseluler, interstisial dan lain sebagainya. Oke, ini sangat terkait dengan distribusi obat ke berbagai kompartemen. Nah, volume distribusi ini sebenarnya bukan volume yang sebenarnya, tapi dia merupakan volume teoritis. Ya, jadi menggambarkan penyebaran obat dalam cairan tubuh. Nah, di gambar kita lihat rumusnya itu adalah jumlah obat dalam tubuh dibagi dengan konsentrasi
obat dalam darah atau plasma. Itu volume distribusi kalau secara rumus. Jadi dia menghubungkan jumlah obat dalam tubuh dengan konsentrasi obat dalam darah atau plasma. Apa artinya? Mari kita lihat gambar satu persatu ya. Obat yang memiliki volume distribusi sangat tinggi, artinya dia punya konsentrasi yang lebih tinggi dalam jaringan ekstravaskuler dibandingkan dengan dalam vaskuler. Nah, sebaliknya nih, obat yang volume distribusinya rendah, ya, artinya lebih banyak obat berada di vaskuler dibandingkan dengan dalam jaringan ekstravaskuler. Artinya obat tidak didistribusikan secara homogen. Ya, itu artinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa obat-obat yang bertahan dalam vaskuler pada dasarnya kemungkinan volume distribusinya ya sama dengan komponen darah, karena darah kan tetap ada di dalam vaskuler, lalu obat juga tetap di dalam vaskuler, maka volume distribusinya bisa dikatakan hampir sama. Ya, jadi ingat, volume distribusi ini bukan volume sebenarnya, tapi dia volume teoritis yang menggambarkan penyebaran obat di dalam cairan tubuh. Kemudian dia menghubungkan jumlah obat dalam tubuh dengan konsentrasi obat dalam darah. Nah, kalau seandainya ya, kita lihat dari rumus ini, berarti volume distribusi itu sebanding dengan jumlah obat di dalam tubuh. Ya, volume distribusi sebanding dengan jumlah obat di dalam tubuh, namun berbanding terbalik dengan konsentrasi obat di dalam darah atau plasma, ya, vascular compartment kalau digambar. Volume distribusi ini merupakan salah satu parameter farmakokinetik, ya, yang memiliki efek gitu ya, atau memiliki kaitan dengan waktu paruh dan kaitan juga dengan ikatan obat protein. Nah, terhadap waktu paruh, suatu volume distribusi yang besar itu memiliki pengaruh yang penting terhadap waktu paruh obat, karena eliminasi obat tergantung dari jumlah obat yang masuk ke hati atau ginjal per satuan waktu. Nah, masuknya obat ke organ-organ eliminasi ini tergantung tidak hanya pada aliran darah, tapi juga pada fraksi obat yang ada dalam plasma. Kalau volume distribusinya besar, berarti sebagian besar obat ada dalam ruangan ekstravaskuler, ya. Oleh karena itu, setiap faktor yang meningkatkan volume distribusi dapat menyebabkan perpanjangan waktu paruh, ya, waktu paruh, serta memperpanjang lama kerja obat. Itu pengaruhnya terhadap waktu paruh. Selain itu, volume distribusi juga punya kaitan dengan ikatan protein plasma, ya. Jadi pengaruh pergeseran obat dari albumin tergantung dari volume distribusi salah satunya. Selain ada juga tergantung dari indeks terapi. Nah, kalau volume distribusi besar, obat yang dipindahkan dari albumin itu masuknya ke perifer. Dan perubahan dalam konsentrasi obat bebas di plasma ini tidak terlalu bermakna. Ya. Sedangkan kalau volume distribusi kecil, obat yang digeser itu tidak bergerak ke dalam jaringan. Sehingga peningkatan obat bebas dalam plasma menjadi lebih tinggi atau lebih hebat. Nah, tentu saja untuk obat-obat dengan indeks terapi, ya, indeks terapi sempit, pergeseran atau peningkatan konsentrasi obat bebas ini bisa memiliki konsekuensi klinis yang berarti. Nah, tentang indeks terapi kita akan bahas lebih dalam nanti di farmakodinamika. Nah, ini ada contoh kasus, ya.
Jadi mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya. Dari sini akan terlihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap konsep yang sudah diberikan. Di soal ini juga soal sederhana ya, berdasarkan rumus yang sudah ada di slide-slide sebelumnya. Demikian materi farmakokinetika distribusi. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membuat Anda memahami konsep tentang distribusi ya. Kemudian memahami tentang faktor apa yang mempengaruhi distribusi. Kemudian di situ ada juga tentang ikatan protein plasma dan volume distribusi. Jadi jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi pada saat kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.